Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbal alamin. Syurutul qudwah, syarat sahnya salat berjamaah. Syarat sahnya salat dalam keadaan berjamaah. Bukan berarti syurutul kedua itu syarat berjamaah. Ya, bukan hanya sekedar syarat berjamaah, namun syarat sahnya salat di dalam berjamaah. Bukan berarti kalau seandainya jamaahnya tidak sah, berarti salatnya sah. Bukan. Ketika syarat jamaahnya tidak sah, maka salatnya pun tidak sah juga. Begitu. Jadi syarat sahnya salat dalam keadaan berjamaah kepada orang lain. Apa syaratnya? Wa syartu ilmuhu bi af'alil imam bi ru'yatin aw sam'i tabi'il imam. Yang pertama syarat sahnya al-qudwah. Syarat sah salat berjamaah al-awwal yang pertama adalah ilmuhu bi af'alil imam, mengetahuiannya si makmum kepada al-imam. Jadi si makmum mengetahui af'alil imam, gerak-geriknya imam. Makmum wajib mengetahui gerak-geriknya imam. Imam ruku', i'tidal, sujud, duduk, sujud, berdiri, itu semuanya harus diketahui oleh si makmum. Kalau seandainya si makmum tidak mengetahui, maka tidak sah pengikutan tersebut. Ya, begitu. Ilmul ma'mum bi af'alil imam. Kenapa? Agar bisa mengikuti. Al-ilm di sini bisa mencakup pada adzon, sangkaan. Sangkaan yang pasti, sangkaan yang kuat bahwasanya imam ini berdiri, imam ini ruku'. Bisa melihat langsung, ya, beroyatin lahu min amamihi, man amamahu aw yaminahu aw yasarahu, orang yang di depan, di samping kanan atau samping kirinya, aw li safil ladzi khalfahu, atau saf di belakangnya, aw li hadis sufufil muqtadina bihi, atau salah satu daripada saf yang mengikuti, aw li ba'dhi saf, aw sami'tu sautil imam, aw sautil muballigh, mendengar suara imam, mendengar suara muballigh, atau melihat daripada saf di depannya, di sampingnya, kanan kirinya diketahui, atau melihat secara langsung al-imam, ya, melihat secara langsung al-imam. Orang yang di belakang saf paling belakang, dia tidak melihat imam langsung, dia melihat makmum. Ya. Kadang dia mendengar suara, kadang nggak mendengar sama sekali. Yang penting ada penyambung antara dia dengan si imam. Ya, ada penyambung. Dia mengetahui gerakan imam tersebut. Ya, tidak harus melihat secara langsung imamnya, nggak bisa. Nggak bisa. Orang melihat secara langsung imamnya, semuanya nggak bisa. Yang melihat hanya di belakangnya. Ya. Yang di belakang sana nggak bisa melihat secara langsung imamnya mana. Nggak bisa. Dia hanya melihat orang yang di depannya. Boleh saja. Termasuk daripada ilmu bi af'alil imam. Bi ru'yatin, dengan dia melihat secara langsung. Au sam'i tabil imam, atau mendengar orang yang mengikuti imam. Baik melihat imam, melihat orang yang mengikuti imam, mendengar suara imam, atau mendengar suara yang mengikuti imam, itu mubaligh. Ya, imam Allahu Akbar pelan-pelan misalnya. Mubalighnya kencang, Allahu Akbar. Nggak menjadi masalah. Apakah itu suara imam? Bukan suara imam. Itu suara mubaligh. Yang sekarang misalnya suara speaker termasuk mubaligh. Speaker termasuk mubaligh. Apakah itu suara imam? Bukan. Itu suara yang disampaikan oleh speaker. Begitu. Paham? Jadi kalau nggak ada speaker, nggak dengar dia. Tapi ada mubaligh, termasuk daripada
alat untuk menyampaikan suara kepada makmum, boleh-boleh saja. Dan sah itu pengikutannya. Itu yang pertama. Jadi ilmuhu bi af'alil imam, makmum wajib mengetahui gerak-geriknya imam. Ya. Kalau seandainya tidak mengetahui, tidak sah. Ya. Kalau tidak mengetahui, tidak sah. Ya. Bagaimana dia tidak mengetahui? Ya, contoh, ya, kalau seandainya di dalam masjid, yang satu di saf pertama, di lantai pertama, ya, makmum di lantai kedua, ketiga dan sebagainya. Ternyata mati lampu. Bagaimana bisa? Nggak bisa. Listriknya mati. Nggak ada alat untuk bisa menyampaikan. Ya, kalau seandainya sudah tidak mengetahui, ya ketinggalan dua rukun batal sholatnya. Kecuali kalau seandainya makmumnya niat mufaraqah, ya, maka sah sholatnya. Itu salah sendiri nantinya. Wal yaktarib minhu bi ghairil masjidi wa duna ha'ilin idza lam yazidi ala 300 min adh-dhira' wa lam yahul nahrun wa turkun wa tila'. Wal yaktarib minhu. Ya, kemudian termasuk daripada syarat ayajma'ahuma mauqif. Ya, mengumpulkan antara imam dan makmum dalam suatu tempat. Ya. Jadi bisa digambarkan antara imam dan makmum ada 4 hal. Ya, mauqiful imam wal ma'mum. Tempat duduknya imam dan makmum kadang kilahuma fil masjid. Kedua-duanya imam dan makmum di dalam masjid. Yang kedua, kilahuma fil fadha, fil bina atau fil fadha, ya, di bangunan atau di tanah lapang. Beda hukumnya. Yang ketiga, al-imam fil masjid, ya, wal ma'mum kharijahu, di luar masjid. Baik di bangunan rumah atau bisa juga di lapangan. Kadang makmum imam al-imam kharijal masjid. Imamnya di luar masjid. Wal ma'mum fil masjid. Makmum di dalam masjid. Jadi ada 4 contoh. Dalam setiap 4 bagian ini bermacam-macam contoh. Jadi ada 4 bagian. Kilahuma fil masjid, kedua-duanya dalam masjid. Imam dan makmum dalam masjid. Bermacam-macam contoh. Kadang kilahuma fil bina atau fil fadha. Kedua-duanya imam dan makmum di lapangan atau di rumah salatnya. Namun banyak rumah, banyak tempat. Yaitu berbeda hukum dengan masjid. Karena al-masjid, meskipun banyak ruangan, hukumnya satu. Meskipun banyak tingkat, hukumnya satu. Al-bina. Tapi kalau al-bina, al-bait, al-fadha, beda hukumnya. Satu kamar dengan satu kamar yang lain beda. Satu rumah dengan rumah yang lain hukumnya beda. Sehingga tidak bisa dijadikan hukum seperti masjid. Kadang al-imam fil masjid wal ma'mum kharijahu, kadang imam di dalam masjid, makmum di luarnya. Atau imam di luar masjid, makmum di dalam masjid. Bagaimanakah hukumnya? Nah, lihatin sini saudara. Termasuk daripada syurutil qudwah ilmul ma'mum bi af'alil imam. Pengetahuan makmum dengan gerak-geriknya imam. Yang bagus. Paham? Ilmul ma'mum bi af'alil imam. Pengetahuannya si makmum dengan gerak-geriknya si imam. Ini adalah persyaratan yang sangat penting. Paham? Pengetahuan makmum dengan gerak-gerik imam. Bagaimana engkau akan mengikuti imam kalau engkau tidak mengetahui gerak-geriknya imam?
Kayaknya menjadi makmum tapi nggak mengetahui gerak-geriknya imam, bagaimana? Nggak bisa. Nah, mengetahui gerak-gerik imam, imam secara langsung atau dengan melihat orang yang mengikuti imam. Nah, karena nanti di soft paling terakhir, itu nggak bisa melihat imam, melihat orang yang di belakangnya makmum, belakangnya imam, belakangnya terus baru ente nyampe ke ente. Kalau seandainya persyaratan itu sudah terpenuhi, maka ada syarat yang selanjutnya. Apa itu syarat selanjutnya? Wal yaktarib minhu bi ghairil masjidi wa duna hailin dalam masjidi ala 300 min adh-dhira wa lam yahul nahrun wa turkun wa tila'. An yajma'ahuma fi mauqif, dalam suatu tempat ada masjid, ada bina atau musalla. Musalla hukumnya tidak seperti masjid. Ya, musalla itu tidak seperti masjid. Ya, masjid adalah tanah atau tempat yang diwakafkan untuk menjadi masjid. Itu namanya masjid. Meskipun belum dibangun menjadi bangunan, kalau seandainya sudah diwakafkan, tanah ini saya wakafkan untuk menjadi masjid, sudah menjadi masjid, meskipun belum ada bangunan sama sekali. Atau wakaf yang kedua, bukan tanahnya, tapi bangunannya. Saya wakafkan bangunan ini menjadi masjid. Yang bawah aula biasa, yang kedua menjadi masjid. Tapi kalau seandainya yang diwakafkan itu tanahnya, maka tidak ada istilah yang bawah itu aula, yang kedua masjid. Salah. Kalau ente mau menjadikan yang atas masjid, yang bawah itu aula, bukan masjid, maka yang diwakafkan bukan tanahnya, tapi yang diwakafkan adalah bangunannya. Ente bangun dulu, baru ente wakafkan. Saya wakafkan bangunan ini lantai 2 untuk menjadi masjid. Yang bawah terserah, itu buat lu. Ya. Begitu. Itu aula. Serbaguna diperbolehkan. Tapi kalau seandainya yang diwakafkan itu tanahnya, maka bawah 7 lapis bumi sampai 7 lapis langit semuanya adalah masjid. Nggak ada istilah aula, ruang serbaguna, nggak bisa. Itu semuanya masjid. Keutamaannya, kemuliaannya sama seperti masjid. Semuanya masjid, nggak bisa digunakan. Ini aula, ini ruang serbaguna dan sebagainya, itu tidak bisa. Kalau yang diwakafkan adalah masjidnya, tanahnya. Paham? Jadi kalau seandainya yang diwakafkan itu adalah tanah, ya, sebidang tanah diwakafkan untuk masjid, maka 7 lapis bumi sampai 7 lapis langit semuanya adalah masjid. Baik itu dibangun atau tidak dibangun, hukumnya masjid. Hukum masjidiyah, masjid. Tapi kalau seandainya ente mau, ya deh, yang bawah ini masih milik saya, aula, yang lantai kedua dibangun menjadi masjid, boleh saja. Berarti yang menjadi bangun masjid adalah bangunannya. Tanah masih milik ente. Tanah ini, yang bangunan ini menjadi masjid, wakaf. Paham? Jadi bisa dibedakan mana yang diwakafkan, apakah tanah ataukah bangunan. Ya, gitu. Oh, saya ngerti. Lo tanya sama ulama. Kalau ingin mewakafkan, jangan sembarangan wakaf. Ya, mana yang perlu diwakafkan menjadi masjid, mana yang menjadi maslahatul masjid, sehingga nanti diukur. Oh, ini buat masjid, ini maslahatul masjid untuk kolamnya, untuk kamar mandinya dan sebagainya. Kalau seandainya ini saya wakafkan tanah semuanya untuk masjid, berarti masjid semuanya. Nggak boleh buat kamar mandi, haram hukumnya. Karena hukum masjid. Yang siapa yang menjadikan itu masjid? Ucapan orang mewakafkan. Orang yang mewakafkan itulah yang menjadikannya. Saya wakafkan tanah ini menjadi masjid. Masjid semuanya, nggak bisa dibagi-bagi. Oleh karena itu, kalau ingin mewakafkan, lihat dulu. Ini mana yang diwakafin? Ya, apakah tanah ini? Ataukah semuanya? Atau apa? Harus tahu. Oh, ini tanahnya buat wakaf masjid. Ini buat parkiran, ini buat kamar mandinya di sini, ini semuanya kamar buat marbotnya. Diperhatikan seperti itu. Paham? Udah. Baru dia wakafkan. Saya wakafkan bangunan ini untuk masjid. Tanah ini untuk masjid.
yang ini untuk limaslahatil masjid. Begitu. Jadi baru ada hukum lah di situ, ada masjid, ada limaslahatil masjid. Seperti ruang parkir, ya, buat kamar marbotnya, ya, kemudian ada yang lain-lainnya, itu kamar mandi dan sebagainya, itu bukan masjid. Tapi kalau saya kamar mandi di dalam masjid, kok bisa? Karena yang diwakafkan tanahnya. Ya, maka saya wakafkan tanah ini menjadi masjid. Semuanya jadi masjid semuanya. Kalau seandainya dibikin masjid segini, ini kamar pembangunan. Kira-kira bagaimana? Apa yang dibutuhkan ketika mau bangun masjid? Oh, membangun masjid ada perlu kayak ini, kamar mandi, kemudian parkir dan sebagainya. Kira-kira bagaimana? Mana yang diwakafkan di masjid, mana yang diwakafkan untuk maslahatul masjid, mana yang buat kamar mandi? Buat kamar mandi aja dah, nggak bisa ini. Hanya yang merubah seseorang tidak bisa merubah apa yang telah diucapkan oleh wakaf. Orang yang mewakafkan al-waqif nggak bisa merubah. Karena sejatinya ketika orang itu mengucapkan wakaf, itu sudah tidak menjadi miliknya dia lagi. Itu miliknya Allah Subhanahu wa taala. Masalah saya wakafkan tanah ini untuk masjid. Ini masjid. Apakah bisa diulangi lagi? Nggak jadi. Nggak bisa. Ketika sudah terucapkan, itu seperti panah yang terlepas. Nggak bisa dibalikan lagi. Ya. Dan apa yang diucapkan oleh orang yang mewakafkan, itulah syarat yang sesungguhnya. Nggak bisa diganti-ganti di dalam mewakafkan apa yang telah diwakafkan tersebut. Ya, begitu. Meskipun tidak ada saksi, hatta nggak ada saksi, wakaf tetap wakaf. Ya, wakaf tetap wakaf. Nggak boleh ditarik lagi. Wakaf ditarik-tarik lagi, nggak bisa. Orang sudah mewakafkan menjadi masjid, ya, karena tanahnya mahal, yaudah deh, dijual aja. Nggak bisa. Wakaf itu sudah lillahi ta'ala, miliknya Allah, bukan milik perorangan. An-nadhir, orang yang mempunyai pertanggungjawaban atau mengurusi daripada tanah tersebut, nggak bisa menjual. Bukan miliknya dia. Orang yang diwakafkan bahkan sekalipun tidak punya hak untuk menjualnya. Ya, masalah ada orang mewakafkan, saya wakafkan kepada Yufa. Nggak bisa menjual, ini wakaf. Wakaf itu hak untuk mengambil manfaat, bukan memiliki manfaat. Ya, mengambil manfaat daripada itu. Bukan memiliki barangnya. Barang, ente nggak boleh. Maksudnya dia nggak boleh menjual, nggak boleh menghibahkan, nggak bisa. Itu punya Allah Subhanahu Wa Taala. Ente punya hak untuk mengambil manfaat. Ente tempati boleh, ente garap tanah boleh. Tapi kalau ente jual enggak. Begitu. Adapun untuk masjid, selesai. Ini untuk masjid. Enggak boleh diapa-apain. Begitu. Jadi kalau seandainya yang diwakafkan itu tanahnya dari tanah tersebut sampai 7 lapis tanah, sampai 7 lapis langit, semuanya adalah masjid. Bangunan masjid. Itu meskipun dibangun atau tidak dibangun, namanya masjid. Ya. Tapi kalau seandainya yang diwakafkan itu, makanya kalau seandainya yang diwakafkan tanah, hati-hati cara pembangunannya. Oh, yang bawah ini untuk aula, lu siapa? Lu bukan pewakaf. Nggak bisa. Yang bisa mengatur adalah orang yang ingin mewakafkan tadi. Kalau sudah terucap wakaf untuk masjid, nggak bisa diatur oleh siapapun. Begitu. Paham? Jadi orang nadir nggak bisa merubah-rubah. Ente tugasnya mengawasi, bukan untuk bukan untuk mengkotak-kotakan atau menjadikan ini dan sebagainya. Ya, karena persyaratan pertama adalah daripada orang yang mewakafkan tadi. Begitu. Makanya kalau mewakafkan tanya dulu, jangan sembarangan. Ya, Ustaz, saya mewakafkan tanah untuk masjid, bagaimana nih? Oh ya khair, ada berapa hektar yang mau diwakafkan? Sekian. Oke, ente maunya apa aja? Jadi ini. Oke, sekian, ini begini. Udah. Berarti yang ini diwakafkan untuk masjid. Ini diwakafkan untuk maslahatul masjid. Ini untuk pesantren, ini ma'had, ini untuk yayasan dan sebagainya. Begitu. Ya, jadi benar peruntukan daripada apa yang telah diwakafkan tadi. Nggak salah kaprah. Kalau sekarang kan nggak. Tanah yang tadinya wakaf masjid, bawah untuk jualan, untuk dangdutan, serbaguna, ada haram. Masjid digunakan, namanya penistaan agama namanya itu. Penistaan
agama. Masjid syiar min syairillah, dinistakan dengan apa? Dengan acara pernikahan satu sama lain, ikhtilat laki perempuan, kemudian joget-joget di situ, ada dan sebagainya. Itu masjid. Ta'zim kepada masjid termasuk daripada min syairillah. Ya, kalau seandainya tidak, ya penistaan dengan agama. Masjid diinjek-injek. Masjid dibuat joget-joget. Haram. Begitu. Paham? Jadi harus sadar, harus ngerti ya keperuntukan daripada masjid tersebut. Mana yang diwakafkan? Apa yang diwakafkan? Apakah bangunannya atau tanahnya? Gitu. Kalau tanahnya nggak menjadi, kalau bangunannya nggak menjadi masalah. Bangun dulu, ya kemudian lantai 2 diwakafkan untuk menjadi masjid. Fadhal, yang bawah bukan. Gitu. Jadi kembali kepada permasalahan jamaah. Kenapa kita berbicara masalah wakaf? Karena la yakunul masjid, tidak ada masjid kecuali dengan wakaf. Tidak ada masjid kecuali dengan wakaf. Paham? Tidak ada masjid kecuali dengan wakaf. Yang berapa? Apa? Faham ini? Jadi tidak ada masjid kecuali dengan wakaf. Kalau tidak diwakafkan namanya bukan masjid, namanya musola. Di rumah ente bikin tempat sendiri, itu musola. Kalau ente wakafkan menjadi masjid, maka selama-lama itu menjadi masjid. Nggak boleh ente buat sembarangan di situ. Ada hukum-hukumnya. Ya. Masjid itu nggak harus gede, nggak harus jami', nggak harus dibikin jumatan, nggak harus. Ya, ini perlu dirubah mindsetnya, pemikiran seseorang. Kalau mau menjadikan masjid berarti harus jumatan, salah besar. Ya, masjid nggak harus jumatan, jumatan pun tidak harus di masjid. Ya, sesuatu yang berbeda. Masjid tidak harus mengadakan jumatan, dan jumatan tidak harus di masjid. Kalau jumatan dengan masjid berarti nggak sah, nggak juga. Kalau jumatan nggak dijadikan masjid, jumatan kalau ada masjid nggak dibikin jumatan berarti bukan masjid, nggak juga. Ini sesuatu yang berbeda. Ya, masjid ya tidak harus jumatan, jumatan tidak harus di masjid. Perlu dipahami dulu. Kadang ada orang membuat masjid. Jadi yang lebih afdal itu membuat musola atau membuat masjid. Masjid lebih afdal. Karena bisa digunakan untuk tahiyatul masjid, i'tikaf, ya, itu lebih afdal. Ya. Pahalanya lebih banyak karena namanya masjid. Meskipun tidak digunakan untuk jumatan. Jadi jangan salah, ya. Di sini bikin masjid, sini bikin masjid, kemudian marah-marah di KM-nya satu sama lain saling berantem. Lu ngapain berantem? Masjid, monggo silahkan. Bikin masjid itu silahkan, tapi masalah Jumatan bisa diatur. Apakah memang masjid ini sudah sudah tidak menampung ataukah tidak? Kalau memang sudah tidak menampung, monggo silahkan bikin Jumatan di situ. Kalau masih masjid ini yang masih menampung, monggo silahkan bareng-bareng jamaah Jumatan di situ. Begitu. Jadi masalah pembuatan masjid, pembikinan masjid, pembangunan masjid, monggo silakan, tidak menjadi masalah. Ditarim masjid satu sama lain, paling jaraknya 50 meter. Paling jauh 100 meter. Ya. Sini masjid, situ masjid, itu masjid. Enggak semuanya dibikin jumatan. Karena memang untuk keutamaan tempat yang namanya masjid. Ya, begitu. Yang penting namanya masjid, tahiyatul masjid, i'tikaf dalam masjid, kemudian ibadah dalam masjid, wa qalbuhu ma'alaqun bil masajid. Banyak keutamaan-keutamaan dalam masjid tersebut. Ya, begitu. Jadi nggak menjadi masalah. Ya, kalau seandainya membuat bangunan masjid, ada bangunan masjid, kemudian sampingnya bikin masjid, jangan marah. Ya, yang penting itu komunikasi satu sama lain. Ini maksudnya bagaimana nih kalau kita bikin masjid di sini? Untuk apa? Apakah untuk digunakan untuk Jumatan atau bagaimana? Oh, kalau Jumatan kita masih penuh, masih muat di masjid kita. Oh, begitu. Nggak menjadi masalah, masjid bonggo. Tapi nanti masalah Jumatan ya perlu
dibicarakan dengan baik-baik. Ya. Apakah memang perlu untuk dijikan Jumatan di tempat yang lain ataukah tidak? Kayak gitu. Kadang sekarang itu zamannya zaman gengsi-gengsian. Sekarang ini zamannya zaman gengsi-gengsian. Maksudnya bagaimana? Yang tadinya musola sekarang dirubah menjadi masjid. Ya kan, silahkan monggo, nggak menjadi masalah. Namun permasalahannya, ya kita sudah menjadi masjid nih, kita bikin Jumatan. Nah, masalah Jumatan, entar dulu. Apakah memang Jumatan di masjid yang pertama tadi masih muat ataukah tidak? Kalau memang butuh untuk perluasan masjid atau menggunakan masjid yang satu lagi, monggo silakan, nggak menjadi masalah. Ya, tujuannya bukan tenar-tenaran masjid. Tujuannya itu adalah memudahkan manusia untuk beribadah kepada Allah. Itu tujuannya. Paham? Bukan tenar-tenaran masjid. Masjid ini nih lebih banyak jamaahnya. Ya, kemudian dibikin lagi, ini gak sepaham dan sebagainya. Bukan itu. Tujuan mendirikan masjid bukan itu. Ya, memudahkan, membantu orang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, di sini agak susah jalannya. Oh, kita bikin di sini dah lebih gampang. Semuanya bisa di sini. Monggo, tujuannya baik. Bukan tujuannya saling bermusuhan masjid ini dengan masjid yang lain. Ya, bukan berseteru DKM ini dengan DKM yang lain. Gara-gara DKM ini nggak dianggap DKM di sini, udah bikin ketua baru, bikin masjid yang baru, banyak duit, wakafkan masjid yang lain. Tujuannya untuk apa? Teror, untuk mengadu domba satu sama lain. Ada bakar aja tuh masjid. Ya, begitu. Masjid yang perlu dibakar, kata Rasulullah SAW. Ya, begitu masjid teror. Paham? Jadi begitu. Nah, kita kembali kepada permasalahan masalah masjid. Karena memang masjid adalah satu tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, afdhalul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Ahabbul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari suatu tempat adalah masjidnya. Kemudian masjid itu, ya, kadang ada orang istilah, ya, orang memikul masjid, bisa nggak? Memikul masjid. Orang memikul masjid, bagaimana tuh caranya? Paham? Ya, orang memikul, bisa nggak? Bisa. Bagaimana cara bisa memikul masjid? Karena dibilang tadi, bahwasanya masjid itu kadang berupa tanah, kadang berupa bangunan. Mana caranya masjid bisa kita bisa kita pikul? Nah, ambil sajadah, sajadah, ya, seperti ini sajadah. Kemudian dipatok 1, 2, 3, 4. Ya, melayang nggak? Bangunan nggak? Saya wakafkan bangunan ini untuk masjid. Maka jadi masjid nggak? Ketika saya bongkar sajadah itu, saya taruh di pundak saya, berarti masjid di pundak saya. Masjid ini. Masjid. Ente bawa kemana-mana jadi masjid. Sajadah. Tapi ente wakafin dulu. Ente paku dulu, paku 1, 2, 3, 4. Jadi bangunan nggak? Ya, saya wakafkan bangunan ini untuk masjid. Ini masjid nih. Sajadah yang kemana-mana jadi masjid. Ya, jadi kemana-mana membawa masjid. Dimanapun bawa masjid. Jadi duduknya hatta di tanah, di masjid. Ya, kemana? Di mana lo? Di masjid. Bawa masjid kemanapun berada, di masjid saja. Karena ada bawa masjid ini. Ada istilah seperti itu. Lagos. Kayak ada orang mengatakan, bagaimana caranya orang kuat mikul masjid? Ya ini seperti ini. Ya, bisa pikul tuh masjid. Ya, masjid dipikul. Paham nggak? Kembali kepada permasalahan tadi, masalah masjid. Ya, karena ayatma'uhuma mauqifun. Ditetapkan atau perkumpulan keduanya itu atau imam dan makmum di dalam satu tempat. Kadang di masjid, kadang di luar masjid, kadang imam di masjid, makmum di luar, kadang
namanya di dalam. Bagaimana hukumnya? Ya, bagaimana cara mensiasati sah di dalam salat berjamaah tersebut? Insya Allah dalam pertemuan akan datang akan kita lanjutkan syarat sah berjamaah, ya, ataupun di luar masjid. Ya. Dan paling penting adalah musola bukan masjid. Kalau diwakafkan untuk masjid, namanya masjid. Diwakafkan untuk musola berarti masjid. Wakafkan untuk sholat, namanya masjid. Diwakafkan untuk sholat, namanya masjid. Ya. Kalau tidak diwakafkan untuk sholat, namanya musola seperti biasa. Di dalam rumah yang menjadi masalah. Tapi kalau sudah diwakafkan untuk sholat, tempat sholat, namanya masjid. Namanya, ya, ada musola, ada masjid. Musola itu tidak diwakafkan. Siapa aja boleh. Tapi kalau sudah diwakafkan untuk menjadi musola, berarti namanya masjid. Paham? Setiap yang diwakafkan untuk orang sholat, tempat sholat, namanya masjid. Kalau namanya musola, kata-kata musola, ya, itu tanah biasa. Ini Anda punya tempat, Anda wakaf di rumah sholat, itu namanya musola. Tapi kalau diwakafkan untuk tempat sholat, namanya masjid. Meskipun orang menyebutnya musola. Itu hanya istilah manusia, tapi istilah dari Allah Subhanahu Wa Taala namanya masjid. Insya Allah akan pertemuan kita bahas itu. Ini penting. Ya. Gitu. Wallahu a'lamu bishawab.